kawan pajak, kembali lagi berjumpa dengan saya Lili di Bincang Sukopodia. Oke. Bagaimana kabarnya kawan pajak semuanya? Semoga hari ini tetap semangat dan jangan lupa bahagia, gitu ya. Tetap harus Oke. bahagia ini. Nah, pada pagi hari ini, pada episode Bincang Sukopodia pagi hari ini, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh penyuluh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan Kak Ahmad Ari Yuli Prasetya. Gimana kabarnya Kak Ari? Alhamdulillah, sangat baik sekali ini, Sangat Kak. baik sekali Sangat ya. baik sekali. Ya, kalau Kak Lili bagaimana ini? Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Itu Bahagia. tadi. Kuncinya satu Pak Ari ya. Apa? Bahagia itu tadi. Iya, benar. Oke. Nah, kawan pajak, pada kesempatan kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa ya, hot issue ini kayaknya Oh, yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor bahwa uh, akhir-akhir ini itu muncul atau terbit banyak sekali aturan-aturan perpajakan yang baru. Nah, sampai-sampai banyak ini wajib pajak yang curhat. Saya baru ngerti Bu, yang kemarin sekarang udah ganti lagi gitu. iya. Nah, fenomena apakah ini? Nah, apa yang sebenarnya terjadi gitu dengan Iya, adanya banyak sekali aturan-aturan perpajakan yang terbit? iya, benar ini Kak Lili. Eh, kawan pajak semua di sini mungkin karena pajak dari beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun yang lalu ya, banyak sekali kayak dibombardir gitu. Hampir tiap waktu gitu ada perubahan peraturan, ada PMK, ada undang-undang. Ada yang kemarin di tahun 2021 ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Awal Awal dari semua semuanya ini. nanti akan banyak sekali. Sebenarnya itu ini Kak, itu nggak terlepas dari reformasi perpajakan di Indonesia yang digulirkan sebenarnya mulai dari tahun 2016 sebenarnya. 2016 oh, 2016. sudah ada. Cuman terasanya baru saat ini. Kenapa? Karena ini sudah mulai mendekati ini. Mendekati Mendekati harganya. implementasinya. Hmm. Itu. Nah, oke. Kemudian tadi disampaikan apa ya, wajah baru Oh iya, perpajakan Indonesia, Pak Ari. benar. Wajah baru. Nah, wajahnya itu akan seperti apa? Nah, sekarang aja mungkin Iya. beberapa wajib pajak, aduh aku tuh takut Bu kalau mau kantor pajak nanti gini-gini nih. Apakah dengan wajah baru nanti menjadi semakin ramah Iya. atau semakin menakutkan Iya. malah? Sebenarnya ini yang mungkin hubungannya tadi ya sama reformasi perpajakan ya Kak Reformasi Lili ya. perpajakan. Jadi mungkin saya flashback dulu sebentar ini di tahun 2016 itu kan ada reformasi perpajakan ini, dimulainya reformasi perpajakan jilid 3. Kalau dulu-dulu kan yang difokuskan adalah SDM-nya. Kali ini bukan lagi SDM-nya. Yang Hmm, fokus adalah di sistem sis- informasinya. baik. Jadi dari Yaitu 2016 sekarang ya eh, ada mulai dari SDM modernisasi ya. modernisasi Ada 2016. modernisasi sistem informasi perpajakan Hmm. 2016. Terus Kemudian kalau tahun pada 2020 waktu itu skalanya masih Kementerian Keuangan Kak Lili. Jadi itu internal. internal Ya. itu. Terus kemudian seperti gayung bersambut ada di tahun 2018 ada keluar peraturan presiden Ya. nomor 40 di tahun 2018 ya. Ini sudah dinaikkan levelnya ini, bukan lagi menjadi Kementerian saja. ya, jadi Tapi nanti ini seperti levelnya level nasional. Jadi mungkin kawan pajak sudah sangat merasakan dengan adanya kemarin ya banyak harus melakukan pemadanan nik dan sebagainya. Itu diantaranya, diantaranya sampai kita nanti ini hampir saja kita mau implementasi nih. Eh, hampir saja. hampir saja ini sebenarnya ini sudah menuju ke implementasi di tahun 2024 ini insya Allah itu. Berarti hubungannya dari perubahan aturan dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan yang cortex Oh, administrative benar. system Ya, itu tadi tadi ya yang Pak. saya kelupaan Kak Hmm. Lili. Ya, gini. Jadi mungkin kawan pajak sudah banyak mendengarkan ya dari media massa, mungkin dari DJP sendiri di lamanya pajak.id bahwa adanya Cortex administrasi sistem. Citas, Citas. citas. Lebih gampangnya ngomongnya Citas. Kalau kemarin kita ngomongnya siap. Sebenarnya Siap. kita sekarang buat istilahnya sama aja ya, Oke. CITAS gitu ya, Cortex Administration System. Jadi di sini kawan pajak ini adalah suatu sistem informasi yang nanti akan diberikan ke kawan pajak, ke wajib pajak untuk melayani
apa sih yang ada di korteks ini sebenarnya? Di korteks ini sebenarnya meleburkan. Ini suatu bukan aplikasi ya kali ini suatu sistem. Sistem Sistem yang di sini semuanya terintegrasi. semuanya Semuanya terintegrasi terintegrasi. menjadi satu. Sebelumnya Jadi kan terpecah-pecah ada ini ya, kemudian jadi oh, tidak hanya aplikasinya saja, oh sistemnya aja, ya. tapi nanti juga ada regulasi-regulasi yang menyertainya. Itu jadi Iya Kak iya Lili. iya. Jadi kemungkinan kenapa sih kemarin banyak sekali aturan yang dirubah? Karena ya untuk menuju ke citas ini. Untuk Hmm, nanti sebagai dasar. dasar ya, sebagai dasar bahwa untuk melaksanakan citas ini. Jadi kemungkinan nanti banyak ada yang berdampak ini Kak Lili. Siapa Tapi saja nih yang ya bakal ya terdampak gitu kan. berdampak. Tapi di sini positifnya Mm-mm. positifnya dengan adanya Citas ini yang pertama, eee, yang dulu mungkin Kak Lilik bisa tahu aplikasi banyak ya untuk yang Betul. seperti di Ada PKP, anggap aja PKP aja ya, pengusaha kena mm-mm, pajak ya. Pengusaha kena pajak di sini kan ada menggunakan 3 aplikasi. aplikasi, Iya, nanti untuk PPh-nya ada lagi DCP betul. online. Nah, Mm, sekarang jadi satu. Lah di sinilah mm. ada perubahan di sistem, terintegrasi di aplikasinya. Itu jadi, kawan pajak nanti tidak perlu untuk bingung ini, untuk kalau ada peraturan, perubahan apa-apa, karena ada satu sistem yaitu Citas. Citas. Jadi Yang berikutnya semuanya jadi satu yang Citas. berikutnya kabar gembira ini, Mm-mm. kabar gembira bahwa adanya omni channel ini. Kalau Omni omni channel. channel, ya omni channel, apa sih omni channel ini? Apa itu Pak? Sebenarnya gini, ini sebenarnya sudah digaungkan lama ya di DJP itu adanya layanan 3C yaitu 3C. ya Oke. klik, Klik, call, counter. call, and counter. Klik Oke. ini bisa dilakukan melalui web, Oke. bisa Tinggal melalui klik klik web, klik klik doang ya gitu melalui ya. Citas tadi itu. Heeh. Kemudian ada lagi call. Call yaitu di Telepon. sini ya Mm-mm. Call menggunakan call center. center yang Oke. mungkin kawan pajak sudah tahu ya Kirim ada pajak kirim gitu ya. pajak itu, itu yang counter. Lah yang counter ini Kak Lili, ini ada sangat banyak perubahan. Kenapa? Hmm. Kalau dulu kawan pajak ini harus KPP terdaftar, kali ini enggak. Jadi borderless, Wah, borderless. asik bener ini bagi Semua, wajib-wajib ya. semua, wajib pajak Hmm. bisa semuanya saya dekat nih, saya di Surabaya, tapi sebenarnya KTP saya nggak di Surabaya. Saya Betul. bisa lakukan Di semuanya di Surabaya. Surabaya caranya. Semuanya bisa Ya, dilakukan bisa di lakukan di Surabaya. semua APP. Ya, Oke. berikutnya lagi Kak Lili, dengan segala, kemudahan tadi itu, Mhm. tidak juga melupakan ini terkait keamanannya, keamanan dari data wajib pajak. Di sini Hmm. kalau Kak Lili, kemarin mungkin kalau masuk bisa pakai e-BIN ya, kalau DCP online Iya, mungkin ya. Nah, betul. Mhm. sekarang habis ini ada lagi, namanya autentifikasinya nggak hanya satu, Oh, eee, jadi semakin autentifikasinya secure ya gitu semakin ya. secure, kalau nggak orangnya sendiri atau nggak diberikan kuasa, ya Tidak Kakak bisa bisa, masuk, tidak bisa jadi login gitu ya, ya. jadi nanti ada verifikasinya bisa lewat SMS, Mhm. email, juga nanti ada verifikasi melalui wajah. Oh. Ini yang mungkin, Hmm. yang baru juga di Ini ini. bayangan saya makin keren ini, Pak ya. Ya, Heeh. jadi, nanti mungkin, kawan pajak tidak hanya kemudahan yang diberikan, tapi Mhm. juga insya Allah keamanan juga yang Mhm. diberikan atas data-datanya. Nah, juga ada kabar gembira juga terhadap mungkin kawan pajak kemarin kalau ada putih potong ini ya, putih Ya. potong ini manfaat yang berikutnya, ada 4 Mhm. manfaat tadi ya. Yang berikutnya kalau ada putih potong ya, putih potong kawan pajak nggak perlu ini minta-minta, maksudnya, "Saya nggak dapat putih potongnya, Belum padahal dikasih bukti dipotong." Nah, potongnya sudah mau lapor kali SPT ini nih kali gitu ini ya. kawan pajak lebih Mhm. mudah, kenapa? Bisa dilihat di taxpayer portalnya. Jadi nanti Oh, jadi apa ya? Nge-link gitu ya, Pak heeh, ya. Heeh. jadi wajib pajak itu nanti akan mendapatkan, portal wajib pajak sendiri, kalau kita Mhm. istilahkan sebagai taxpayer portal ya, heeh. Taxpayer portal. Jadi Oke. di situ nanti semua putih potong dari kawan pajak, baik itu badan maupun orang pribadi, Mhm. kalau sudah dibuatkan putih potong, Mhm. maka akan langsung masuk secara real time ke, aplikasi di taxpayer portalnya wajib pajak yang Wah, dipotong. semakin keren nih, Pak. Tadi Iya. seperti kayak apa ya? Slogannya itu mantap. Iya Mantap gitu. Saya iya, sering dengar mantap. mantap, Mantap. mudah, Apa sih? andal, Handal terintegrasi, akurat, dan dan pasti. pasti. Oke. Iya, itu yang Jadi mantapnya. Citas ini adalah mantap Oh, gitu ya, Pak ya. iya Baik. iya, Berarti kemudian tadi seperti Pak Arik sampaikan ya mungkin bahwa kalau saya dapat bukti potong dari pemberi kerja, otomatis masuk ke akun saya nih Pak ya. iya. Terus nanti kalau lapor SPT tahunan saya masih di DJP online lagi atau gimana Oh ya Pak ya? ya,
Ini sebenarnya tadi itu yang saya sempat ini beritahukan, nanti kan ada yang terdampak tadi itu. Ya. Ada beberapa provis ini nanti yang perlu kawan pajak ketahui. Di sini ada beberapa perubahan, yaitu terkait pembayaran. Oke, jadi Pelap mungkin ah, urut aja Pak, ada mulai dari ya. registrasi. Pertama, Pertama Provis registrasi, pendaftaran, registrasi. registrasi atau Oke. pendaftaran. Yang berikutnya di sini ada provis tentang pembayaran. Pembayaran. Terus Oke. juga ada provisnya pelaporan. Nah, terus kemudian ada lagi nanti provis layanan. Pelayanan. Dan juga ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Ini paling mungkin akan sangat dimanfaatkan oleh pajak, yaitu TAM. TAM. Taxpayer Account Management. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan nih, seperti Oke. apa sih TAM ini gitu Oke. ya. Berarti Jadi, mulai dari yang pertama saya dulu. pertama dari pendaftaran. Pendaftaran Ya, dulu. pendaftaran. Ya. Seperti yang tadi katakan bahwa dengan adanya omni channel di sini, semua wajib pajak bisa melakukan pendaftaran di semua KPP borderless. Gitu ya. Borderless Ya. gitu ya. Nah, jadi nanti akan lebih mudah di wajib pajak. Berikutnya lagi, kita kenal kalau sekarang kan ada NIP cabang, NPWP cabang, mohon maaf, ada NPWP cabang, ada NPWP pusat. Ya, nanti untuk yang pada saat berlakunya CITAS tidak ada lagi nih NPWP cabang. Sudah Sudah bebas ada ya. lagi. Nah, Tidak ada lagi. satu entitas, maksudnya dalam ini pusat dan cabangnya akan jadi hanya satu NPWP di pusat saja. Oh ya. Ini sebenarnya sudah dimulai ya Kak Lili ya, sudah akan dimulai kok terhadap PKP ya, PKP. Jadi nanti kemudian juga informasi ini buat kawan pajak semua, apabila ada statusnya cabang bisa segera dipusatkan gitu. Apabila belum, nanti akan dilakukan pemusatan secara jabatan. Ya, soal jabatan oleh DJP. Kalau pemusatan ini terkait PPN sementara Ya, Pak, PPN. Ya, dalam ini PPN. Di sini nanti tidak ada lagi NPWP cabang, adanya nanti NITKU. Nomor Identitas kegiatan, tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Ini ada NITKU cabang. Jadi hanya satu NPWP, tapi NITKU-nya mungkin banyak. Ya, gitu. Ya, seperti cabang sekarang, tapi Ya, cabang tuh, gitu ya. juga nanti di sini ada juga nanti selanjutnya saya provis ke pembayaran. Nah, provis pembayaran di sini tuh sebenarnya banyak yang baru kali ini. Provis pembayaran. Provis pembayaran ini banyak. Bayar itu kan pakai billing ya Pak Ya, sekarang ya. proses bisnis dari pembayaran. Kalau kemarin Kak Lili biasanya kan kalau bikin kan lewat kode billing bisa salah masa pajaknya, bisa jenis pajak, tahunnya juga bisa salah. Kali ini sangat dihindarkan itu. Di aplikasi di CITAS ini, di sistem diminimalisir. Di CITAS ini nanti akan diminimalisir dengan apa? Pertama, dengan di CITAS ini nanti dikenal satu kode billing digunakan untuk beberapa pembayaran. Ini bisa nggak hanya setoran untuk PPh, PPN aja loh ya, bisa jadi juga satu setoran semacam setor gelondongan nanti bagi sekian ke sini kurang lebih seperti itu Pak. Bisa juga untuk ketetapan pajak. Ini juga bisa dibayar dalam satu kode billing. Di sini akan dimudahkan, kenapa? Dimudahkan karena kode bayar ini akan dibuat nanti setelah kalau pelaporannya dibentuk. Setelah pelaporan jadi setelah dibentuk oleh pelaporan sudah terbentuk, terposting gitu ya, baru nanti akan bisa dibuatkan kode billingnya. Jadi kemungkinan minimal sekali ini terjadi kesalahan pembayaran. Sistem Iya, benar, benar. Itu. Terus yang kemudian ini ada satu juga ini, ada berikutnya yaitu untuk menghindarkan wajib pajak telat bayar. Kenapa? Ada satu saluran ini. Akan dibuat kode akun pajak baru, yaitu di sini ada deposit pajak. Wah, tambah makin asik. Iya, deposit pajak. Jadi risiko terlambat setor itu semakin kecil. Semakin minimal. Ya, karena kenapa? Karena yang dianggap sebagai tanggal pembayaran adalah pada saat depositnya. Dan saat deposit Deposit pajak ya. Jadi nanti ada deposit pajak ini digunakan wajib pajak untuk ini mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Jadi sanksi keterlambatan ini bisa diminimalkan lah. Ya. Oke, tadi ya, kan ya. sudah bayar nih. Kemudian saya lapor nih Pak. Nah, sekarang provis pelaporannya seperti apa nih Pak? Pelaporan. Sekarang kalau pelaporannya di sini kalau kemarin saya mulai dari PPN dulu ya, kali ya, PPN dulu. Di sini PPN. Kalau kemarin kan ada 3 aplikasi ya kali ya. Ada 3 aplikasi. Aplikasi e-faktur untuk bikin faktur sendiri. Ya, untuk ambil nomor. banyak sekali lah. Web e-faktur untuk lapor. Apal ya.
Ya, jadi kalau yang nantinya ini kawan pajak, karena ada satu cita satu pintu, jadi hanya satu saja untuk semua itu, Wah, mantap nggak ada. sekali. Berarti ini Nah, benar-benar sangat, ya, sangat, sangat, sangat memudahkan. ya, berikutnya juga ini kemungkinan kalau kawan pajak kemarin harus repot-repot ya untuk mengambil nomor seri faktur Ya. pajak. Kalau kali ini nggak perlu ini ngambil nomor seri faktur pajak lagi. Mm-mm. Kenapa? Karena nanti akan tergenerate pada saat pembuatan faktur nanti nomor. Otomatis ngambil dari server besar DJP. Iya, terus Iya, semangat ini kali. saya terlalu bersemangat. Semangat ya. Terlalu Sampainya ini. semangat daripada saya. Eh, Jadi ini Kak Lili, nanti, untuk yang nomor seri faktur pajak ini akan otomatis tergenerate pada saat pembuatan faktur pajak, nanti akan faktur pajak itu nomornya akan keluar sendiri. Oke. Nah, dan bagusnya lagi ini otomatis kan Prepopul itu sudah ada ya Kak Lili ya. Betul. Kalau kemarin semuanya kalau PKP, sudah mendapatkan PM, nanti otomatis langsung masuk ke. Sudah masuk, tinggal Oh posting iya, langsung masuk saja. tinggal posting aja gitu. Itu untuk yang PPN. Iya. Oh juga lagi lupa. PPN tadi kan sudah ya. Untuk yang PPN untuk yang cabang tidak ada lagi nanti. Nanti semua untuk setoran dan pelaporannya ada di pusat. Pusat. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi NPWP cabang. Berikutnya lagi saya PPh pasal 21 terkait Oke, pelaporan PPh 21. 21. Nah, ini tadi yang saya awal tadi yang beritahukan bukti potong. Nah, bukti potong di sini kawan pajak akan sangat mudah. Kenapa? Karena otomatis nih real time. Real time waktu saat dibuatkan bukti potong nanti akan keluar langsung ke yang dipotong. Kalau kemarin kemungkinan ini kan mesti minta dulu kan ya. Ya, Minta dulu bukti harus potong saya. ngirim, harus ini, Ya, pokoknya gitu. benar, benar gitu ya. Jadi saat bukti potong terbuat, terposting, itu sudah langsung tuing, Langsung masuk ke taxpayer portalnya di yang dipotong. potong. Jadi otomatis nanti bisa langsung digunakan. Nah, juga ini seperti tadi seperti yang PPN tadi. Untuk yang cabang di sini hanya bisa membuat bukti potong saja. Bisa membuat bukti Bukti potong. potong saja. Jadi yang punya NITku NITku, bisa, NITku, punya ya. akses bikin bukti Ya, saya potong. tadi bukan cabang ya, Ya, iya, NITku ya, NITku. cabang tapi kan menggunakan NITku Ya, gitu ya. betul. Lebih ingat Kak Lili terus saya. Saya Jadi di sini nanti kawan pajak nanti untuk yang pusatnya itu mereka melaporkan dan menyetorkan. Sedangkan untuk yang NITku yang cabang tadi itu bisa membuat bukti potong sendiri, tetap masih bisa. tetap bisa ya, tetap Tuh. dikasih akses Tuh gitu lah. ya. Terus lagi ada SPT tahunan yang tadi Betul, kali tadi tanyakan di DJP PPN, online tadi. PPN terus Pasal SPT masa 21. PPh Kalau sekarang e-Bupot yang unifikasi hampir sama ini dengan pasal 21. Ya tadi itu ya, langsung bukti potongnya langsung dapat diterima oleh yang dipotong. dipotong. Sedangkan untuk yang SPT tahunan OP ya kemarin kan kawan pajak ini mesti harus ini saya pakai 770 atau S atau SS. Nanti tidak ada lagi tuh. Oh, Nggak ada lagi yang ada. waduh, Nah, sekarang jadi kenapa? Hanya satu formulir saja. untuk orang pribadi Ya itu orang saja. pribadi ya, hanya satu formulir saja untuk orang pribadi. Jadi nanti akan sesuai dengan yang kawan pajak isikan di situ akan tergenerate akan masuk ke dalam pelaporannya. Jadi nggak ada lagi formulir 770 S dan Jadi intinya SS. lebih sederhana. Sederhana. Begitu juga dengan badan sama seperti itu kali. Ada nanti namanya kalau kemarin kan ada nih yang bingung untuk pembuatan laporan keuangan. Iya, betul. Ah, Itu hampir semua untuk wajib ya. pajak, mungkin wajib pajak baru, Iya, wajib ini pajak akan mudah, UMKM. akan dipermudah kenapa? Nanti ada laporan keuangan laba rugi yang sudah disediakan di situ. Tinggal gini Iya, angkanya saja, iya, berarti baru bisa langsung dimasukkan saja sudah. sudah terbentuk Eh, laporan keuangan. ya, dan juga Mantap nanti sekali. akan dimulainya itu biasanya kita kan kalau bikin SPT tahunan badan itu kan dari belakang Kak Lili ya, Betul. harus cium ke depan gitu ya. Sekarang enggak, dari mukanya dulu. Mukanya diisi dulu. Nah, nanti yang diperlukan di muka itu apa saja. Nanti akan diberitahukan, ini loh yang kurang-kurang. Enak sekali jadi. Intinya ada reminder-nya orang ini. Jadi kalau nggak perlu dilampirkan ya Tidak diminta. perlu, nggak diminta. Tidak diminta sama Jadi sistem. sistem itu aja. Jadi akan lebih sangat efisien nanti dalam pengerjaannya. Itu untuk pelaporan. Berikutnya apa ini? Tadi sudah Kemudian ada pelaporan. Oh, ada pembayaran tadi Tam. udah ya. Ya, Pembayaran ada tadi sudah di depan. Kemudian yang berikutnya yang tadi Pak Ari sebutkan ada taxpayer account management. taxpayer account management. Taxpayer account management ini kawan pajak. Ini kalau kemarin kawan pajak kan bisa lihat nih di DJP online ya. Di DJP online tuh bisa lihat di profil. Kalau profil kan biasanya hanya lihat ini aja ya. Ini Bisa sebatas profil aja, identitas alamat, gitu ya. identitas yang umum lah gitu ya. Betul.
Nanti ini ada yang sangat akan ditunggu-tunggu ini kawan pajak. Kenapa? Karena nggak hanya profil di sini Kak Lili. Oh, Oh, oke. dari semua riwayat dari kawan pajak bisa dilihat. Kemarin nih yang kemungkinan ada mungkin cari tunggakan, Oh, ngerti. daftar tunggakan harus Bisa ngambil menghubungi. sendiri. Ya bisa ada di situ nanti ada dua Kak Lili. Ada profil ikhtisar dari pajak sendiri dan Oke, juga ada buku besar. Saya jelaskan dulu terkait ikhtisarnya. Ikhtisar ikhtisar. di sini Kak Lili jadi ada profil ya, profil Hmm. utamanya di wajib pajak, terus kemudian juga ada yang namanya, eee, riwayat. Jadi riwayat semua riwayat terkait permohonan wajib pajak, Semua. permohonan termasuk Nah, nanti misalnya ada permohonan PPK, iya, ada semua ada perubahan masuk apa ya kayak gitu. ada semua di situ, terus kemudian juga, ada lagi yaitu terkait, tunggakan. Tunggaan. Berarti Tunggakan sudah bisa tunggakan melihat sendiri bisa tunggaan melihat saya sendiri belum terbayar tunggakan. apa aja nih. Heeh, jadi kalau kemarin kawan pajak masih bingung harus, menghubungi, Seksi ajudan pajak, data apa D3 aja harus yang ke minta. DJP gitu ya, harus Nah, gitu. menghubungi KPP, kali ini tidak perlu, langsung aja masuk Bisa taxpayer ngintip portal-nya sendiri. langsung bisa diintip sendiri. Nah, di buku besarnya ini, Heeh. Kak Lili, nanti Oke. ini ada hubungannya dengan pembayaran Kak Lili. Kalau buku besar isinya adalah riwayat Riwayat pembayarannya. pembayarannya. Oh, jadi Hmm. nanti di sini ada, sisi debit dan kreditnya. Jadi Ya. termasuk deposit Oh, tadi, kalau sudah deposit deposit ini pajak sudah tak gunakan sekian iya gitu ya. benar, jadi akan ketahuan. Oh ya juga ada reminder-nya, ada di situ sebenarnya ada notifikasi. Kalau semuanya nih ada surat dari, DJP, seperti kalau ada pemeriksaan gitu ya, kawan pajak nggak perlu bingung, lihat di notifikasi itu udah kelihatan. Oh, jadi Iya. sepertinya nanti ke depan apa ya? Sudah paperless, Iya, hampir real paperless, use. Hmm. hampir paperless nanti itu, heeh. Jadi nanti bisa ada notifikasi di situ, oh ini loh ada surat dari KPP atau dari DJP. Ya, ya Eee, kalau saya ada IG ada masuk ada DM ya, gitu. bedanya kalau kita WA bisa kita hapus ya, Ya, betul. ini nggak bisa Tadi dihapus, ada karena masuk ini sudah masuk dan kawan pajak bisa lihat terus ini, ada di story-nya, semuanya heeh. kan Nah, jadi nanti sudah nyata. riwayat tentang, semua hak dan kewajiban wajib pajak di situ, juga termasuk riwayat pembayaran ada semua di situ. Riwayat pembayaran, riwayat permohonan, Ya, itu di riwayat TAM, surat ya di yang Taxpayer ada Auto di Management, TAM. ya. Oke. Berikutnya ini ada yang terakhir nih, ada Heeh. pelayanan. Nah, kalau Profil yang pelayanan. tadi di 4 tadi Mhm. itu bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang punya Oke, NPWP. jadi yang sebelumnya Ya, semua itu mulai pendaftaran, pelaporan, pelaporan pembayaran sama sama TAM TAM itu untuk wajib pajak yang sudah ber-NPWP. oke, yang Ya, sudah ber-NPWP. ber-NPWP Nah, ya. kalau yang ini Pak, Kalau yang ini yang pelayanan, nah ini bisa dimanfaatkan untuk non NPWP loh. Kok bisa? kok bisa Nah, kenapa? iya. Jadi gini karena wajib nanti di Citas ini ada tidak semua, yang terdaftar di situ adalah wajib pajak. Jadi Yang bisa masuk yang bisa maksudnya. masuk, jadi Oh, gitu ya. mendaftar saja kalau sudah diaktifasi, berarti sudah menjadi NPWP. Tapi kalau belum aktivasi, di sini hanya sebagai pengguna saja. Pengguna. Nah, di sini kenapa saya katakan semacam itu, nanti di, pelayanan, di proses bisnis pelayanan ini, kawan pajak bisa manfaatkan ini. Di sini kalau mau lihat-lihat aturan, mungkin kan biasanya mau Oh, mendaftar, ini biasanya kalau sangat berguna bagi mereka baru yang mau baru, yang mau daftar. biar apa informasinya Iya, itu benar. paham dulu Biar sebelum gitu jadi, ya. wajib Wajib pajak, pajak. sudah tahu nih kewajiban saya Mhm. seperti apa. Itu ada edukasinya. Mhm. Jadi bisa baca dulu semua. Seperti apa, perpajakan sebagainya ada di situ. Berikutnya Oke. lagi, di sini juga, di pelayanan ini juga bisa meminta ini. Semuanya ini, kalau ada kawan pajak butuh butuh perlu untuk, eee, diedukasi gitu ya, Oh, nggak minta perlu bingung-bingung edukasi gitu. heeh, nggak perlu bingung-bingung harus ke KPP mana, nggak perlu. Bisa lihat jadwalnya di situ, ada jadi satu di jadwalnya di seluruh Indonesia, juga termasuk nanti kawan pajak bisa Minta minta, dijadwalkan minta untuk dijadwalkan mengedukasi untuk saya mengedukasi gitu iya, ya. mungkin ada grup atau, Mhm. lembaga atau suatu Betul. komunitas, monggo bisa lewat situ. Wah, menarik Sangat-sangat, ya. memudahkan wajib pajak. Luar Nah, biasa berarti. Jadi itu, tidak harus menjadi WP, intinya karena tidak memenuhi sebagai wajib secara pajak, secara subobjektif subjek dan objeknya tidak ya, memenuhi, tapi tetap bisa mendapatkan edukasi iya, perpajakan. benar Ya, benar. tujuannya akhirnya bisa jadi wajib pajak juga ya Pak Iya, ya. jadi Oke. gitu. Jadi, Heeh. banyak sekali tadi tuh Kak Lili yang Mhm. bisa dimanfaatkan, Dapatkan dari ya dari kebaikan-kebaikan dari tas ini. oke, Di situ. seperti saat ini semua kebaikan gitu ya. Jadi, Ya oke Pak Ari. Jadi ini kabarnya Citas ini kapan ini Pak Ari ya. diimplementasikan? Tadi sih Pak Kepala Kantor sempat spill tapi
Iya, Apa benar benar, gitu benar ya? ini. Insya Allah nanti kita akan lakukan di Juli 2024. Insya Allah Juli pertengahan. Ya, pertengahan semoga ya. bisa tidak tidak berubah ya. Semoga tepat Semoga tepat waktu waktu. sesuai dengan Insya Allah nanti dimulainya sebelumnya mesti ada ini ya. pasti ada Ada pemberitahuan ya. pemberitahuan. Dan Jadi itu juga kawan edukasi juga ya Pak ya. Nah, jadi kita semacam ini juga kita beritahukan bahwa ada nih yang baru nanti gitu. Oke. Ada yang baru nih di perpajakan. Nah, itu. Jadi yang mungkin itu Kak Lili yang bisa Nah, ini saya tentang closing ini Pak Ari. Apa sih pesan ke Pak Ari kepada teman-teman kawan pajak semua yang harus dipersiapkan untuk menyambut CITAS Oh ini? ya, itu benar. Benar. Ini Kak Lili. Yang perlu dilakukan oleh kawan pajak, terutama ini ya kawan pajak ya, saat ini mungkin kawan pajak ada yang sudah melakukan dan ada juga yang belum. Monggo, kalau yang belum sudah ber-NPWP, segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP. Kenapa? Ini sangat berguna. Bergunanya nanti pada saat CITAS itu, ini sangat akan digunakan untuk yang NIK NIK ini. Nah, berikutnya juga bagi kawan pajak yang sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP-nya, monggo sekarang berpindah ini. Berpindah kemana? Ke ini data utama keluarga. Data Oke, utama baik. keluarga. Jadi perbaiki ini. Mungkin ada istri, anak yang kemarin belum Belum sempat divalidasi gitu. Monggo segera lakukan validasi. Kalau sekarang masih bisa di DCP online. Monggo silakan divalidasi anggota keluarganya. Dan juga ini yang sangat terpenting ini yang biasanya kadang kawan pajak yang mungkin perlu diperhatikan data. Data yang dimasukkan mohon untuk Data yang yang benar. benar. Kenapa? Email dan nomor telepon atau HP pun bisa. Ini adalah akan jadi sarana. Oke, sarana Akan komunikasi sarana DJP dengan wajib Ya, pajak. akan jadi sarana komunikasi DJP dengan wajib pajak. Pada saat kawan pajak nanti dimasukkan di situ untuk emailnya dan nomor HP atau nomor teleponnya kurang benar, tidak sesuai sebenarnya, ini akan menyusahkan sendiri wajib pajak. Informasi Ya, atau apa tidak ya. akan sampai gitu ya Pak ya. Terutama ini Kak Lili, nanti pada autentifikasi. Oh Kenapa? iya. Karena semua autentifikasi nanti kan ada dari autentifikasinya bisa pakai wajah, bisa Bisa pakai email bisa sama pakai SMS. Ya semuanya ada 3 ini. Jadi diharap mungkin kawan pajak ini ya untuk segera melakukan updating untuk perubahan datanya dan juga untuk DUK-nya, daftar utama keluarganya, data utama keluarganya segera diperbaiki. Gitu ya. Baik. Jadi pesan Pak Arik tadi jangan lupa pemadanan NIK menjadi NIK, kemudian validasi data utama keluarga termasuk alamat Ya. email, nomor telepon dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa sekali Pak Arik. Terima kasih Pak Arik telah memberikan pencerahan kepada saya khususnya dan mungkin konco pajak semuanya terkait masalah CITAS. Nah, Ya. demikian bincang Sukopedia perihal wajah baru perpajakan Indonesia. Kita akan berjumpa kembali di bincang Sukopedia berikutnya. Terima kasih.